karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan memuliakan Tuhan di waktu ujian kita dan mendengarkan firman Tuhan. Pembacaan firman bagi kita pagi hari ini diambil dari 2 Timotius 1 ayat 8. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Timotius menjadi anak rohani dari Rasul Paulus. Paulus tidak pernah menikah, tetapi dia memiliki anak rohani yang dibimbingnya supaya memiliki iman yang benar-benar kuat dan dewasa. Dan akhirnya pribadi yang dia bimbing sejak kecil, sejak dini, menjadi pribadi yang mampu memimpin salah satu gereja terbesar waktu itu yang berada di Efesus. Ada pergumulan yang besar yang menghantarkan Timotius menjadi pribadi yang begitu terkenal. Tetapi yang menjadi menarik adalah ketika Rasul Paulus mengatakan kepada Timotius, janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Kebanyakan orang malu untuk bersaksi. Siapakah Tuhan itu? Dan mengapa aku beriman kepadanya? Dan apa pentingnya beriman kepada Kristus? Mereka banyak tidak mau tahu terkait tentang kesaksian. Tetapi ketika membahas tentang bukti, mereka bisa panjang lebar untuk menjelaskannya. Nampaknya seperti ada passion di dalam itu. Tetapi ketika sudah menyangkut tentang firman Tuhan, mereka ogah untuk memberitakannya. Tetapi kini kita ditantang supaya menjadi pribadi yang ikut ambil bagian dalam hal pemberitaan firman, dalam hal bersaksi. Kita tidak mesti harus berkhotbah panjang lebar,
Tetapi ketika kita hidup, orang akan melihat sebenarnya hidup kita itu adalah untuk siapa? Karena dalam perjanjian lama kita mendapati 3 hal yang sangat penting. Diciptakan oleh siapa? Hidup untuk siapa? Dan kembali pada siapa? Itulah sebenarnya yang ingin ditunjukkan, bahwa kita pada akhirnya akan kembali kepada hakim yang tertinggi itu, yakni Yesus Kristus. Dan yang kedua yang disampaikan oleh Paulus adalah, jangan malu karena aku seorang hukuman karena dia. Karena sebenarnya yang aku lakukan ini bukanlah tindakan yang memalukan. Ini adalah tindakan yang mulia, tetapi orang tidak memahami tentang apa yang aku lakukan. Ia bersaksi supaya orang-orang diselamatkan. Tetapi karena banyak orang yang tidak berasal dari Allah, mereka menolak dia, menolak pemberitaan Paulus, dan akhirnya dia harus menderita di dalam penjara. Saudara yang terkasih, pada prinsipnya memberitakan Injil adalah penderitaan. Karena Rasul Paulus menderita karena memberitakan Injil. Tetapi banyak orang berpikir bahwa menginjili adalah sesuatu hal yang mudah. Padahal sebenarnya ketika kita melihat dalam gereja mula-mula, mereka sangat menderita. Mereka terus dikejar-kejar, mereka terus dianiaya, karena mereka memberitakan Injil yang merupakan kekuatan Allah untuk menyelamatkan umat manusia. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas anugerah yang telah Engkau beri kepada kami. Kini kami semakin mengerti tentang rencana-Mu akan hidup kami. Belajar dari Timotius yang masih begitu muda, tetapi Tuhan pakai dia menjadi pribadi yang luar biasa. Kami juga rindu Bapa, Engkau jadikan menjadi pribadi yang mampu memberitakan firman-Mu dengan benar. Kami rindu ya Tuhan, supaya kami juga ikut ambil bagian dalam pemberitaan Injil, supaya Engkau semakin dipermuliakan, sehingga banyak orang yang menerima Yesus Kristus dan diselamatkan. Terpuji Engkau Bapa, di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.